Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawat Absal Ramadan dengan NIM 2111757 dengan prodi PGSD untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah pengantar pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang poin inti dari materi-materi mata kuliah pengantar pendidikan. Yang pertama adalah dimensi dan hakikat manusia. Yang kedua, landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan. Yang ketiga, penerapan landasan dan asas-asas pendidikan. Untuk poin yang pertama yaitu dimensi hakikat manusia. Pada dasarnya manusia sangat jelas berbeda dengan hewan. Hal ini dapat dilihat melalui wujud sifat hakikat manusia, yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, dan kepemilikan kata hati. Moral, tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, kemampuan menghayati kebahagiaan, dan kemampuan berbahasa. Lalu dilihat dari segi lain, manusia ternyata memiliki dimensi-dimensi yang meliputi dimensi individual, sosial, susila, dan agama. Dalam suatu proses pembelajaran, baik wujud sifat, hakikat manusia, maupun dimensi-dimensi manusia yang telah dimiliki oleh setiap peserta didik perlu dikembangkan. Tujuannya tentu saja agar mereka lebih tahu eksistensi mereka di atas permukaan bumi ini, dan agar mereka lebih tahu bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang pada hakikatnya berbeda dengan makhluk lainnya, sehingga akan terakhir manusia Indonesia seutuhnya seperti yang diinginkan masyarakat, bangsa, dan agama. Lalu selanjutnya di poin kedua itu landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan. Di dalam landasan pendidikan sangat penting bagi menyelenggarakan pendidikan karena merupakan pilar utama atau titik tumpu dalam penentuan kebijakan dan praktik pendidikan atau pertimbangan yang digunakan dalam melaksanakan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan diselenggarakan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia antara lain berdasarkan pada filosofi, sosiologi, kultural psikologi. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. Kemudian ada asas-asas pendidikan yang terdapat di Indonesia yang tidak lepas dari kaprah Ki Hajar Dewantara, sang pelopor pendidikan, yaitu asas Tutwiri Handayani, asas In Ngarso Sun Tudolo, dan asas In Madyo Magun Karso. Tiga asas ini saling berhubungan hendaknya menjadi acuan untuk menerapkan sistem pendidikan yang tepat bagi bangsa ini dan terus menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Dan poin yang ketiga yaitu penerapan landasan dan asas pendidikan. Pada landasan filosofi bersumber dari pandangan-pandangan dalam berfilsafat pendidikan. Di pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ketetapan MPR Republik Indonesia tentang P4 menegaskan pula bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan. Kebudayaan generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan. Baik secara formal maupun informal, ilmu pengetahuan teknologi merupakan salah satu hasil pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik yang dimulai dari pemulaan kehidupan manusia yang baru. Sekian video materi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.